Halo guys, balik lagi di channel Flix. Di video kali ini gue bakal review tentang build champion yang terupdate, yang terkini ya. Ini barangan gue buat videonya dengan build Asura yang 1,4 juta sekali Asura. Ini kalian bisa cek di video, nanti gue bakal kasih linknya. Kalau kalian mau cek yang tentang Asura. Nah, di video ini gue bakal bikin yang tentang DPS. Ya, DPS. Bentar ya guys, colok dulu kartu. Ada perbedaannya nggak banyak sih guys dibanding yang lalu. Lumayan nih, kayaknya lebih mahal build DPS soalnya dibanding build Asura sendiri. Nah, kayak gini, gua mulai dari mana ya? Gua mulai dari equip. Dari status kali ya. Ini status gua attack-nya cuma segini guys, 3000. ASPD udah ya. Crit paling ya. Crit 82. Nah, gua mau kasih lihat ke kalian. Bentar ya. Pokoknya gue dengan build begini, ini SPD gue udah 480 waktu kondisi steel body. Ya. Nah, gue mau kasih lihat sebentar. Gue mau buff supaya kalian tahu. Biasanya gue pakai apa aja. Karena slash ini untuk MVP-an ya. Misalnya gue buat MVP-annya pakai DPS, pakai slash. Itu kan udah 100% ke Monster Last, jadi gue cuma pakai yang ini, Slow Attack Alloy. Ini attack 100, terus gue di sini pakai Agi, pakai ini strength yang A ya guys ya, tuh yang A aja, nggak mahal. Terus gue pakai Awakening dan gue pakai elemen. Terus untuk petnya sendiri biasalah kalau gue pakai Seed, nanti bakal gue rubah jadi Deviruchi. Udah guys. Nah, gue mau kasih lihat ke kalian, ini harusnya udah 480 sih. Nah, ya, jadi lagi posisi gini, attack speed gue waktu di video-video sebelumnya tentang champion build itu kan tipe finger sama tipe DPS, gue belum seperti ini statusnya. Nah, sekarang status ya terupdate ya terkini ya begini guys. ASPD-nya udah 480, terus attack-nya 3200-an doang, nggak gitu gede. Terus tambahan statusnya ini ya, ini sama-sama yang video finger Asura. Tambahannya kan dari Adventure Handbook. Terus di sini gua mau kasih lihat statusnya ke kalian. Ini masih bisa dikurangin aginya. Ya ini standar juga. Gua akan bahas ya. Ini nggak banyak perubahan guys. Yang berubah di sini, di skill. Waktu di video-video dulu, gua tuh ngambil Iron Fist ya 10 waktu itu ya. Gua ngambil 3, kenapa? Ini karena lebih doang. Waktu itu gue ambil 10, kenapa? Alasan gue adalah waktu gue masih pakai DPS dulu, gue belum buat Asura ya. DPS gue kalau ketemu monster small, itu gue pakai di Giant Glove. Giant Glove-nya kan karena Giant Glove, dia ini ngefek nih ke Giant Glove Iron Fist gitu ya, pakai Knuckle Fist Refining yang ngefek. Makanya waktu itu gue build mentok si Iron Fist-nya. Kalau sekarang gue enggak, gue lebih ke naikin ke Flea. Ini juga gue belum tahu sih lebihnya mau dipakai kemana. Gue masukin ke Flea aja, jadi kalau DPS-an dia karena magic ada regen HP lah ya, ada lifesteal HP kayak gitu. Ini juga skill nggak banyak berubah, kalian tentunya udah tahu ya. Buat skillnya gue nggak bakal bahas tentang skill, gue mau bahas di equip. Ini ada sedikit perbedaan guys. Equip. Nah, yang pertama di sini Fox Risk Guard ini sama. Kalian bisa isi mark kalau kalian tipe DPS. Gua dipakai di sini sih guys. Mark cardnya dipakai di sini, Statue of Mother Mary ini tipe Asura ya. Nah, terus bajunya ya gitu aja biasa ya, naikin attack 8%, terus di sininya Blue Eve Cape. Terus di sini gua pakai Sectadicious. Buat Agi 2, ini juga udah nggak perlu, nantinya bisa dirubah ini. Ini kayaknya udah bisa dirubah nih, kalau kalian mau buat kayak gini, ganti aja sama Rune Boots karena movement speed-nya 10%, naikatin attack 3%, cuma harganya lumayan 10 juta. Nah, kalau gue sih ditahan aja dulu di sini ya guys. Terus lanjut ke equip berikutnya, Luna Brutes. Kalau kalian mau ganti si Luna Brutes, salah satu ini si Magnum Break nih, kalau gue kan di tipe Asura, gue pakai Magnum Break ini ya. Nah, kalau kalian mau ganti si salah satu slot, kalian ganti sama Fairy in Battle. Itu sangat penting karena ningkatin attack crit damage kalian 100%, bukan attack, crit damage kalian 100%. Nah, untuk aksesoris satu lagi, kalian terserah pakai apa, yang penting ada isi. Kalau gue sih masih pakai Cobalt ya, nanti kalau mungkin dikurangin lagi, gue jadi yang lain-lain, yang attack, yang berbau attack. Nah, untuk senjata, jelas
harus di tier akhirin kalau kalian pakai slash. Gue saranin untuk selalu mainnya di plus 10 minimal. Eh, ini kalau plus 10 ya kalian bisa ngedapetin crit damage 8%, 3%, dan 5%. Dan equip lainnya masih sama kayak gitu. Nah, yang ngebedain lagi di mana sebetulnya? Sini guys, di kartu. Gue udah mulai depo-depo dan kalian perlu crafting yang ini guys. Deposit Steam Goblin card dan Goblin Archer card. Dua-duanya dibikin aja, kalian bisa bikin King Poring di bawahnya Frontera. Ya, kalian tahu ada Poring gede yang lagi duduk. Nah, kalian kesana aja terus kalian bikin ini dua. Ini penting banget karena dia kalau kalian ngelut itu, kalau kalian crafting, kalian dapat opsinya yaitu crit damage 5%. Di sini juga sama crit damage 5%. Dan kalau kalian deposit, kalian dapat tambahan to undead rest 5%. Ini juga to formless rest 5%. Nah, ini tambahannya yang dulu gua belum ada. Jadi dari sana aja udah ningkatin 10% crit damage. Gede atau enggak? Gede, guys. Karena crit damage slash plus 10 aja cuma 8% tambahannya. Dari sini doang udah 10%. Belum lagi kalian nanti pakai Bapo JR pet itu udah bisa jadi gede. Oke, berapa sih damage gua sekarang? Gua bakal testing ya kalau video yang sebelumnya tentang Evo Asura di lantai 50, gua bakal testing di lantai yang sama. Ini ketemunya Okhiro sama Atros, guys. Gua mau hajar Atrosnya juga. Alah, kenapa dia depan pintu ya? Kabur ah. Oke, kalau solo gini jelas lebih enak main tipe DPS, cuman ya tuh guys, ya attack-nya segini, SPD mentok, badan kuat kayak gitu. Udah bisa 66.000 tadi kalian udah lihat ya guys ya. Ini tipe DPS, jadi kalau biasanya gue pagi-pagi atau kapan lah waktu kalian gak ada saingan, gue selalu mainnya di DPS. Kalau kalian main Asura nanti agak susah, kalian Asura Outload contohnya, kalian Asura Outload terus harus kabur guys, bener gak sih? Kalian Asura Outload, kalian solo nih ya, nggak ada orang lain, nggak ada saingan, di guild nggak ada, di mana-mana nggak ada lah pokoknya kalian bener-bener sendirian. Ketemu Outload darah full nganggur, masa dianggurin bener nggak? Ya biasanya kan dihajar. Nah, kalian hajar kalau kalian tipenya, gue ngalamin sih, karena gue biasanya MVP-an subuh-subuh sekarang, MVP subuh pagi. Gue Asura, biasanya DBS-nya lumayan nih, sekarang 1 juta lah anggap. Darahnya 10 juta, terus setelah kalian Asura, kalian dikejar Outload kabur guys. Makanya kenapa setelah gue buat Asura, gue balik lagi ke buat DPS, gue equipin lagi si DPS ya. Gue tambahin malah tadi dikasih kartu-kartu, itu kan lumayan mahal, 3 juta, 5 juta gitu kalau nggak salah. Terus naikin tier, tadinya gue udah gue cabutin guys, sumpah tier-tiernya ini. Gue cabutin buat bahan-bahan yang buat Asura. Karena kalau ramean, tetap lebih enak Asura. Kalian bisa datang dengan terlambat, tiba-tiba like a boss, kalian Asura, kalian dapat MVP. Nah kalau tipe DPS, nggak bisa, cuman tetap gua upgrade. Kenapa yang buat itu tadi guys? Buat kalian kalau solo, gimana? Kalau nggak percaya cobain aja guys. Gua udah nyobain, coba lawan Baron, coba lawan apa, mau pakai apa namanya, Priest di Eterna, di Res. Kata gua sih nggak enak ya. Enakan DPS aja udah gitu, tinggal diem, tinggal mukul. Gitu. Nah, udah sih ya, paling kayak gitu ya. Tadi status udah, skill udah. Rune. Ini yang terakhir ya sebelum menutup video ini. Rune-nya gue dipakai buat apa? Yang jelas auto attack. Ini sama yang sebelum-sebelumnya ya guys ya. Auto attack. Mana sih gue sampai lupa. Ini jarang dipakai soalnya tipe DPS. Nah ini launching auto attack. Increase by ini ada beberapa rune, kalau nggak salah ada 5, kalian ambil semua. Terus nanti ada rune yang strength mastery yang kayak gini. Ini ada 3, kalian ambil semua juga. Ini masih sama video sebelumnya. Nah sisanya kemana? Kalau gue tinggal ningkatin attack aja, gue nggak ngambil ignore defense. Why? Karena crit selalu ignore defense kayak gitu. Jadi gue ngapain gue ngambil ginian guys? Kan ini buat DPS tok gitu ya. Ini buat DPS tok. Terus paling gue ngambil ini agi. Dan sekarang aja gue masih ada ini 40, nggak tahu mau dipakai apa guys. Ya abis ini karena gue ngambilin attack ini guys. Ya, gue ngambilin attack ini. Kayak gini mau diambil, ambil aja. Gitu. Si ininya masih nganggur. Yang penting kalian udah ngambil yang penting-penting, critical explosion, heal body. Buat DPS apa lagi ya? Ini yang tadi strength mastery ya. Udah sih guys, gitu aja ya. Rune-nya gak aneh-aneh. Berapa total yang dibutuhin buat jadi kayak gini?
Kalau nggak salah gue 350-an juga. Bentar ya, gue cari reset rune mana. Sama kayak Asura, kalau tipe Evo Asura itu 300 sampai 350, semua rune Asura terbuka. DPS juga sama. 300-an lah. Nah, gue punya gold medal 400 sekarang. Yang nganggur itu 40 buat ngebuka ini semua. Jadi kisaran 3 nggak nyampe 350 lah, kalian udah bisa buka semua. Enak karena di sini udah kebuka sampai gini-gini ya guys. Ini mahal banget ini. Crit damage 1%, crit damage 1%, totalnya ada 4. Gitu. Oke, paling sekian untuk video update kali ini tentang champion buat DPS. Gue harap kalian suka dengan video ini. Kalau kalian suka, kalian bisa bantu gue dengan cara nge-like, comment, dan share. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel Flix. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.